Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan semua. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil tugas besar perancangan Shell and Tube Heat Exchanger kami. Proyek ini dikerjakan oleh tim kami yang terdiri dari saya sendiri, Marcelin Moneta, ditemani bersama rekan saya, Sharon, Angeline, dan juga Golelia. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana kami merancang alat penukar panas yang efisien dan juga sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Pertama-tama, kita akan mulai dengan menelaah kasus yang harus kami selesaikan. Tujuan utama kami adalah menginginkan 60.000 LB per jam fraksi dari petroleum. Minyak ini harus didinginkan dari suhu yang cukup panas, yaitu 250 derajat Fahrenheit, turun menjadi 150 derajat Fahrenheit. Media pendingin yang kami gunakan adalah air dengan rentang suhu operasi dari 85 hingga 120 Fahrenheit. Adapun ada terdapat dua batasan teknis atau constraint yang sangat ketat di sini, di mana kami harus menjaga pressure dropnya maksimum tidak boleh lebih dari 10 psi, dan kami juga harus memperhitungkan faktor dari pengotor atau fouling factor untuk kedua aliran agar alat tidak cepat mampet. Data properti petroleum yang kami gunakan dianggap konstan seperti yang tertera di tabel dengan viskositas 2,75 centipoas. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengambil 6 keputusan desain dan strategis supaya alat ini dapat bekerja secara optimal. Yang pertama adalah penempatan fluidanya. Kami menempatkan petroleum di sisi shell. Alasannya adalah karena petroleum memiliki viskositas yang lebih tinggi dan juga mempunyai perbedaan suhu yang lebih besar. Sehingga penempatan di shell lebih aman untuk menahan ekspansi thermal akibat panasnya yang cukup tinggi ini. Yang kedua adalah tipe shell dan juga headnya. Kami memilih shell tipe E dengan floating head EIS, dan penggunaan floating head ini krusial karena dapat mengakomodasi pemuaian panas tanpa merusak alat dan juga untuk memudahkan perawatan bongkar pasangnya. Lalu yang ketiga adalah pemilihan dari layout tube-nya sendiri. Kami menggunakan square pitch. Dan kenapa bukan segitiga? Karena petroleum berpotensi kotor atau fouling. Sehingga square pitch akan memberikan celah lorong yang memudahkan untuk pembersihan secara mekanis. Keempat, untuk baffle sendiri, kami menggunakan single segmental baffle dengan potongan baffle cut 45% untuk mengarahkan aliran. Lalu yang kelima, untuk nozzle, kami memilih nozzle ukuran 4 inci dengan sealing strips untuk mencegah kebocoran aliran bypass yang bisa menurunkan efisiensi. Lalu yang keenam, untuk material sendiri, kami menggunakan Admiralty Brass agar tahan korosi air, sementara Shell juga menggunakan carbon steel untuk efisiensi dari biaya. Dalam perancangan ini, kami melakukan validasi dengan menggunakan dua metode pendekatan. Yang pertama adalah dengan metode Kern dan yang kedua adalah Delaware. Adapun dari perbedaannya sendiri akan dibahas lebih detail dan lebih rinci pada bagian pembahasan. Selanjutnya saya akan membahas tentang, perhitungan menggunakan metode Kern. Jadi, tahapan pertama yang dilakukan ialah, menghitung neraca energi seperti yang terlihat di layar. Yang dihitung adalah, menghitung beban panas serta laju alir pendingin yang diperlukan. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan juga untuk suhu rata-rata logaritmik atau LMTD beserta dengan, faktor koreksinya yaitu F. Selanjutnya dilakukan, desain awal untuk menentukan nilai UD ataupun nilai koefisien perpindahan panas secara total atau menyeluruh, untuk, mengestimasikan luas area perpindahan dan juga jumlah pipa yang akan digunakan dalam HE ini. Nah, dengan, perhitungan-perhitungan tersebut akan dipakai untuk menentukan layout dari HE yang digunakan seperti diameter shell, jumlah pas, juga, kondisi alirannya dengan menghitung bilangan Reynolds. Lalu yang terakhir dilakukan adalah menghitung nilai U required ataupun koefisien perpindahan panas minimum yang harus dipenuhi untuk mendesain fisik agar proses perpindahan ini bisa berjalan secara efektif. Tahapan berikutnya dilakukan setelah menemukan U required adalah menghitung koefisien tube ataupun HI dan juga H0 yang dikenal sebagai koefisien di sisi shell. Nah, hal ini dilakukan dengan mencari nilai bilangan Nusselt dan juga nilai, diameter ekuivalen. Kemudian dilakukan juga perhitungan koreksi viskositas yang, dilakukan dengan menentukan nilai suhu pada dinding untuk mengoreksi nilai HI dan H0 yang sudah ditemukan sebelumnya. Setelahnya dilakukan perhitungan untuk koefisien total ataupun UD dengan menghitung perpindahan panas saat bersih (UC) dan juga, digabungkan dengan nilai fouling factor ataupun RD untuk memperoleh nilai UD yang
terakhir. Kemudian lakukan juga validasi dengan memastikan presentase over design dan over surface di rentang yang sudah ideal dan memang sudah diizinkan untuk digunakan. Dilakukan juga, pengecekan pressure drop yang tidak tertera di layar, namun nilai OD dan OS yang sudah dipastikan sesuai dengan presentasi terdapat di dalam layar. Tahapan berikutnya adalah menghitung beda tekan yang bertujuan untuk memvalidasi hambatan aliran dengan menghitung penurunan tekanan di kedua sisi alat, baik di tube maupun di sel. Nah, di sisi tube kita mulai dengan menghitung mass velocity untuk mendapatkan kehilangan total akibat dari gesekan, dan juga pembalikan arah, delta PR dan juga delta PF. Kemudian setelah itu, di sisi selnya kita menggunakan faktor gesekan ataupun JF untuk menentukan beda tekan, di sisi sel ini. Setelah didapatkan, kita bisa memastikan bahwa desain kita ini tetap efisien dan tidak melewati batas dari beda tekan yang seharusnya. Perhitungan untuk metode Delaware dimulai dengan menentukan leakage and bypass clearance, di mana bagian ini digunakan untuk menentukan celah aliran bocor dan bypass pada sisi sel untuk memperhitungkan deviasi aliran aktual dan kondisi ideal, meliputi tube to baffle clearance, di mana diperoleh 0,0013 feet, kemudian shell to baffle clearance, shell to bundle diametrical clearance, di mana di sini kita menggunakan grafik untuk menentukan outer tube limit dan central tube limit diameter. Nah, di sini diperoleh nilai DCTL sebesar 1,8878 feet. Kemudian kita lanjut menghitung flow area, di mana di sini kita menghitung aliran di tube, shell, dan window flow area, di mana pada perhitungan ini diperoleh nilai cross flow area sebesar 0,0690 feet kuadrat, tube to baffle leakage area sebesar 0,0690 feet kuadrat, shell to baffle leakage area sebesar 0,0231 feet kuadrat, shell to bundle bypass area 0,1262 feet kuadrat, dan window flow area sebesar 0,6171 feet kuadrat. Nah, selanjutnya kita menghitung ideal tube band correlation, di mana di sini kita menentukan bilangan Reynolds, faktor gesek, dan faktor Colburn berdasarkan geometri tube bundle untuk memperoleh koefisien perpindahan panas yang ideal dari sisi sel. Nah, perhitungan dapat dilihat pada layar. Kemudian kita mendapatkan nilai H ideal atau koefisien perpindahan panas ideal sebesar 61,9802 BTO per H feet kuadrat derajat Fahrenheit. Setelah diperoleh koefisien perpindahan panas ideal, dilakukan penerapan correction factor metode Delaware untuk memperhitungkan pengaruh aliran bocor, bypass flow, dan distribusi aliran yang tidak seragam pada sisi shell. Faktor koreksi yang digunakan meliputi koreksi baffle window, kebocoran baffle, dan bypass bundle. Dengan nilai koreksi yang semuanya lebih kecil dari 1, menunjukkan adanya penurunan performa dibandingkan kondisi ideal. Jumlah baris tube yang dilintasi aliran juga diperhitungkan, sementara koreksi jarak baffle dan aliran laminar bernilai 1. Seluruh faktor koreksi tersebut kemudian dikalikan dengan koefisien ideal sehingga diperoleh koefisien perpindahan panas sisi shell aktual sebesar 42,20-an. Nah, selanjutnya dihitung pressure drop sisi shell yang terdiri dari cross flow, window, dan nozzle. Dari perhitungan diperoleh total pressure drop sisi shell sebesar 0,18 PSI, yang menunjukkan bahwa desain heat exchanger masih berada dalam batas tekanan yang diizinkan. Nah, berikut merupakan gambar ilustrasi untuk heat exchanger shell and tube yang dirancang, di mana heat exchanger yang dirancang merupakan shell and tube heat exchanger tipe AES yang digunakan untuk mendinginkan fraksi petroleum menggunakan cooling water. Tipe shell and tube dipilih karena sesuai untuk laju alir yang besar, tekanan yang cukup menengah, dan serta mudah dalam perawatan dan penggantian komponen. Pada desain ini, petroleum akan ditempatkan di shell side, sedangkan cooling water ada di tube side. Penempatan ini dipilih karena petroleum memiliki viskositas yang lebih tinggi, sehingga lebih cocok dialirkan di shell side. Sementara cooling water yang berpotensi korosif ditempatkan di tube side agar lebih mudah dibersihkan dan diganti.
Berdasarkan hasil perancangan Shell and Tube Heat Exchanger, dapat disimpulkan bahwa metode perhitungan sangat berpengaruh terhadap prediksi kinerja perpindahan panas dan penurunan tekanan, khususnya pada sisi Shell yang memiliki pola aliran kompleks. Metode Kern digunakan sebagai pendekatan awal karena perhitungannya sederhana dan cepat, namun metode ini mengasumsikan kondisi aliran ideal dan tidak memperhitungkan adanya kebocoran serta bypass flow pada sisi Shell. Akibatnya, metode Kern ini menghasilkan nilai koefisien perpindahan panas sisi Shell yang lebih tinggi dan pressure drop yang lebih besar dibandingkan kondisi sebenarnya. Sebaliknya, metode Delaware memberikan hasil yang lebih realistis karena memperhitungkan berbagai faktor koreksi, seperti kebocoran aliran, bypass flow, serta distribusi aliran yang tidak seragam akibat keberadaan baffle. Faktor koreksi ini menyebabkan nilai koefisien perpindahan panas dan pressure drop yang dihasilkan menjadi lebih rendah, namun lebih mendekati kondisi operasi nyata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode Kern lebih sesuai digunakan untuk estimasi awal desain, sedangkan metode Delaware lebih tepat digunakan pada tahap desain detail dan evaluasi kinerja aktual heat exchanger. Dengan mempertimbangkan kondisi aliran yang sebenarnya, metode Delaware dinilai lebih representatif dan akurat dalam perancangan Shell and Tube Heat Exchanger. Berikut merupakan specification sheet yang dibuat berdasarkan rancangan heat exchanger yang dibuat. Perhitungan menghasilkan koefisien perpindahan panas total sekitar 42 BTU per feet kuadrat jam derajat Fahrenheit dalam kondisi falling. Desain ini telah mempertimbangkan falling factor sebesar 0,002 sehingga nilai koefisien perpindahan panas yang digunakan bersifat konservatif dan mencerminkan kondisi operasi jangka panjang. Kemudian, batas beda tekanan maksimum yang diizinkan adalah 10 psi, dan dalam perhitungan menunjukkan bahwa pressure drop baik di shell maupun tube side masih berada dalam batas aman. Kecepatan alir fluida berada di kisaran 2 hingga 3 feet per detik, cukup untuk menghasilkan aliran turbulen tanpa meningkatkan resiko erosi. Secara mekanik digunakan satu shell, 6 tube pass, dan 348 plain tube, dengan Admiralty brass sebagai material tube dan carbon steel SA516 grade 70 untuk bagian shell, mengacu pada standar tema. Secara keseluruhan, desain heat exchanger ini telah memenuhi kebutuhan perpindahan panas, batas pressure drop, serta pertimbangan falling dan material, sehingga layak secara teknis untuk aplikasi pendinginan fraksi petroleum. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam mengerjakan perancangan HE ini. Sekian presentasi kami kelompok B terkait dengan perancangan HE melalui metode Kern dan metode Delaware. Terima kasih.